biasa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada di antara kita yang terbelenggu dengan masa lalu. Sudah umur kayak saya ini sudah 70 tahun. Nanti bulan April saya sudah 70 tahun. Ingat mantan yang sudah jadi tanah. Atau sebagian kita sekarang hidupnya biasa-biasa saja, dulu pernah sukses, pernah makmur waktu masih muda, atau lebih muda dulu. Itu akan menghambat kita berlari sampai kepada tujuan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Tolong kami memahaminya dengan sungguh-sungguh
dan tidak ada seorang pun yang mau dibodohi oleh iblis untuk terus berpaling ke belakang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara sekalian, kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Saudara pemirsa, perhatikan saya sungguh-sungguh hari ini. Lihat rambut saya sudah putih. Ya. Dulu sekali, di tahun 70-an, saya punya beberapa orang pacar, namanya anak muda sekalian. Itu sebabnya saya selalu tersentuh mendengar ucapan bunyi judul sinetron atau film yang mengatakan Gita Cinta di SMA. Saya kira semua saudara juga sama dengan saya. Mungkin umur saudara lebih tua dari saya. Apa kata pepatah? Masa lalu untuk memberi kita pelajaran. Boleh jadi pelajaran pahit, tapi juga ada banyak pelajaran yang manis. Masa kini untuk dinikmati, masa depan untuk dijalani. Udah jelas kan? Jadi mari kita, apalagi sebagai orang percaya kepada Yesus, jangan terus berpaling ke belakang. Saya sudah menghitung saudara sekalian. Pelari 100 meter itu dulu orang mengatakan tidak mungkin orang memecahkan rekor dari 10 detik. Tapi satu kali ada seorang pelari yang luar biasa. Saya ingat itu berapa puluh tahun yang lalu, dia memecahkan rekor menjadi 9,8 detik sampai garis finish. Sayang kemudian saudara itu yang juara dunia pada waktu itu dianulir karena dia menggunakan doping, ya, atau asteroid untuk tubuhnya. Tetapi sekarang sudah biasa. Di bawah 10 detik, di bawah 10 detik itu sudah diperebutkan, sudah umum terjadi tanpa doping pun. Maksudnya saudara sekalian, sekali dia berpaling, kami sudah hitung, ya. Sekali dia berpaling ke belakang atau berpaling kepada pacarnya yang teriak-teriak di tribun itu, maka dia tidak mungkin menang. Kami sudah hitung, itu habis waktu sampai 3-4 detik, saudara sekalian. Artinya dia sudah keteteran jauh. Ya, oleh sebab itu pesan firman Tuhan hari ini, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Saya sudah mengarang lagu, jangan menoleh ke belakang, teruskan perjalanan, karena berdasarkan firman Tuhan ini. Tidak mungkin kita menjadi pemenang, menjadi juara, sampai ke tujuan. Tidak mungkin kalau kita selalu mengingat mantan pacar, mengingat kesuksesan masa lalu, mengingat pangkat jabatan masa lalu. Sekarang sudah pensiun, sudah tua seperti saya ini. Itu sebabnya waktu saya habis waktu saya sebagai pendeta umur 55 tahun di sebuah lembaga gereja, saya tidak mau dipensiunkan. Saya tidak mau menyandang gelar emeritus. Kenapa? Untuk saya itu beban. Oleh sebab itu kemudian tahun 2010 yang lalu bulan Agustus, saya mendirikan sebuah yayasan yang untuk menolong orang yang terganggu jiwanya, yang sakit tidak bisa disembuhkan, dan yayasan itu juga yang melayani suku-suku terabaikan di pulau-pulau dekat di Batam di sini. Saudara sekalian, mengapa saya buat itu?
saya mau terus memandang ke depan, berlari kepada tujuan. Dan di sini saudara lihat ayat yang ke-19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada sesuatu yang mustahil, mujizat yang memang betul-betul mustahil terjadi, Tuhan siapkan di depan, tapi engkau tidak bisa melihatnya. Itu sebabnya ada kalimat tadi dikatakan apa? Belumkah engkau mengetahuinya? Kenapa? Karena kita terus berpaling ke belakang, tidak bisa lihat jalan mujizat, tidak bisa lihat jalan berkat, tidak bisa lihat jalan pemulihan daripada Tuhan di depan sana. Karena engkau terus berpaling ke belakang. Saya katakan tadi, termasuk sukses masa lalu, jangan diingat-ingat, itu sudah lewat. Seperti saya sekarang misalnya, saya bersyukur ada media sosial ini, sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan walaupun hanya 7 menit misalnya, tetapi saya menyampaikan firman Tuhan dengan sukacita. Soal lihat semangat saya sekarang. Soal tidak tahu kalau saya sedang sakit. Soal tidak tahu kalau saya sedang bermasalah dalam kesehatan saya. Tetapi saya mau memandang ke masa depan dan melupakan segala macam kehebatan, prestasi apapun di masa lalu. Saudara, buat itu sekarang dan engkau akan mengalami hidup yang lebih berkualitas. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih, anugerah dan kebaikan-Mu yang memelihara kami. Lindungi kami supaya kami tidak terus berpaling ke belakang. Ingat masa lalu, ingat mantan yang sudah jadi tanah. Tuhan, lindungi kami Tuhan Yesus. Berkati kami, bawa kami melihat ke masa depan. Tuhan sedang siapkan berkat terbesar untuk kami di akhir perjalanan kami bersama dengan Engkau di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.